idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sahabat kaum muslimin muslimat yang semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah karena pada kesempatan ini kami menasihati diri kami sendiri, dan juga kami bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan materi yang semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga teman-teman sekalian. Sholawat dan salam hanya milik Allah, semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan contoh keteladanan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Sahabat-sahabat kami, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, satu momentum di dalam 12 bulan adalah bulan Ramadan. Salah satu keutamaan bulan Ramadan itu adalah di dalam surat Al-Baqarah 183. Salah satunya adalah umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan ada potensi untuk mendapatkan satu prestasi terbaik, yakni la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Banyak sekali definisi tentang takwa. Salah satunya adalah yang menarik ketika sahabat Umar bin Khattab itu berdialog dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bertanya, "Wahai Ubay, apakah itu takwa?" Maka Ubay ketika ditanya itu, maka terus kemudian balik bertanya, "Takwa itu seperti engkau berjalan di sebuah jalan yang di situ banyak duri, licin dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang akan kau lakukan, wahai Umar?" Maka Umar terus kemudian menjawab, "Saya akan berjalan di jalan itu dengan cara hati-hati." Maka itulah salah satu definisi takwa, yakni menjalani hidup dengan cara hati-hati. Itulah salah satu intisari dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Maka kehati-hatian dalam kita menjalani hidup, salah satunya adalah menjadikan momentum Ramadan itu bukan menjadi satu peristiwa biasa, tetapi menjadi satu momentum. Kita perlu melihat kalau peristiwa biasa itu hanya berhenti di satu peristiwa itu, tetapi kalau momentum itu bisa menghadirkan momentum yang lain, bahkan peristiwa yang contoh misalkan kalau kita makan malam selepas maghrib, itu makan malam biasa, maka itu hanya peristiwa biasa. Tetapi kalau kita makan malam karena berpuasa saat maghrib, disebut sebagai berbuka puasa, itu namanya momentum. Maka ketika momentum ini akan melahirkan hikmah atau makna peristiwa yang lain. Maka di dalam puasa ada hal yang menarik, jamaah sekalian. Ketika di Indonesia berpuasa sekitar 13-14 jam, tetapi terus kemudian Allah sudah memberikan satu aturan main yang memudahkan diri kita. Yang pertama adalah orang yang berpuasa disunahkan untuk mengakhirkan sahur, terus kemudian mengawalkan berbuka. Maka itulah salah satu kemudahan sebelum umat Islam menjalani satu madrasah bernama Ramadan atau puasa. Maka diminta untuk mengakhirkan sahur, kemudian diminta untuk mengawalkan berbuka. Dan momentum sahur dan buka itu sangat jelas. Selain mendapatkan pahala, akan banyak kemudahan atau menjadi salah satu waktu yang terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah, itu yang pertama. Ramadan kita jadikan sebagai momentum. Yang kedua, Ramadan kita jadikan sebagai satu madrasah agar kita belajar hidup secara proporsional. Kita tahu nanti selepas bulan Ramadan kita akan sering disebut sebagai hari kemenangan atau Idul Fitri. Maka ternyata di bulan Syawal ada satu peristiwa kembali ketika kita setelah menjalankan momentum Ramadan, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita diingatkan bahwa kemarin kita baru menjalani 1 bulan, terus kemudian di bulan Syawal maka kita dianjurkan untuk tidak lupa.
kita boleh euforia kemenangan, tetapi terus kemudian jangan berlebihan sampai lupa di bulan Syawal ternyata ada sunnah, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka itu salah satu media kita belajar setelah Ramadan kita untuk proporsional. Ramadan kita puasa 30 hari, maka di Syawal kita harus mengingat kita pernah ada satu euforia madrasah bernama Ramadan, biar kita terus kemudian tidak lupa. Jamaah kaum muslimin muslimat yang semoga diberikan kemudahan oleh Allah, madrasah yang berikutnya tentang Ramadan itu adalah Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita sebagai umat muslim senantiasa ambil peran dalam setiap aktivitas kebaikan. Ada satu kisah yang menarik ketika Rasulullah SAW terus kemudian berkhutbah di atas mimbar, menyampaikan satu challenge, tantangan kepada umat muslim. Karena apa? Di situ ada satu orang Yahudi yang memiliki sumur bernama Sumur Raumah, tetapi hampir setiap hari umat muslim maupun umat masyarakat di sekitar sumur itu di Jazirah Arab itu harus mengantri panas-panasan dan terus kemudian membayar air ketika akan membutuhkan alias membeli. Maka Rasul mengatakan, kira-kira redaksinya siapa yang bisa membebaskan sumur itu terus kemudian diwakafkan, disedekahkan, maka Rasul mengatakan akan mendapatkan pahala yang luar biasa besar. Maka semua sahabat berlomba-lomba. Maka tetapi Allah belum mengizinkan sumur itu bisa terbebaskan oleh sahabat yang lain. Tetapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu ketika berikhtiar menawar sumur itu, atas izin Allah bisa berhasil dibeli oleh Utsman. Dengan kisah sederhana, Utsman itu menawar sumur itu dengan muamalah, wahai Yahudi, maukah engkau bermuamalah denganku, yakni kita berbarengan mengoperasikan sumur itu. Jadi sumur itu saya beli sahamnya 50%. 50% itu menjadi milikmu. Maka misalkan Senin saya yang jualan, Selasa kamu yang jualan, Rebo saya yang jualan, Kamis kamu yang jualan, dan seterusnya begitu. Maka satu hari gantian, satu hari gantian. Maka Yahudi mendengar itu, maka Utsman tertarik melakukan proses muamalah dengan Utsman bin Affan. Maka dijuallah 50% saham sumur itu. Maka Utsman ketika memiliki 50%, maka menyampaikan kepada para masyarakat di sekitar sumur itu, menyampaikan bahwa silakan Bapak Ibu sekalian, saham saya seminggu selama 3 kali, misalkan begitu, hari Senin, Rebo, dan Jumat. Silakan setiap jatah saya Senin, Rabu, dan Jumat, silakan panjenengan boleh membawa air lebih dari 1 jerigen, boleh membawa tempat penampungannya sebanyak mungkin, silakan, dan semuanya gratis. Maka ketika hari pertama jatahnya Utsman yang ngantri banyak sekali. Hari kedua jatahnya Yahudi berjualan, tidak ada yang beli. Hari ketiga kemudian berjualan kembali Utsman, tetapi tidak pernah ada tarifnya, gratis. Terus kemudian ramai sekali hari Kamis, terus kemudian Yahudi juga sepi. Maka setiap hari begitu sampai Yahudi heran, ini jatah saya selalu sepi. Ternyata terus kemudian ternyata Utsman bin Affan menggratiskan jatahnya ketika berjualan air di Sumur Raumah. Maka karena takut rugi, maka Yahudi itu akhirnya menjual semua saham yang sisanya masih 50%. Maka sumur itu terus kemudian dimiliki oleh Utsman bin Affan atas izin Allah, dan akhirnya disedekahkan untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan masyarakat di sekitar sumur itu. Maka apa yang menarik jamaah sekalian, sumur itu namanya Sumur Raumah yang sekarang masih ada, dan sekeliling sumur itu menjadi tempat yang produktif. Mungkin ada ditanami perkebunan atau apa. Terus kemudian hasil dari keuntungannya masuk ke rekeningnya Utsman bin Affan. Padahal Utsman itu sudah meninggal, tetapi rekeningnya masih ada. Itulah yang disebut sebagai amal jariah. Itulah yang menjadi satu spirit kita, bahwa Ramadan menjadi momentum untuk kita senantiasa ambil peran dalam setiap aktivitas kebaikan. Maka jamaah sekalian, mari 3 itu ya kita jadikan Ramadan sebagai momentum. Membedakan antara Ramadan dengan peristiwa biasa, sebagaimana kita berbuka puasa dengan makan malam biasa, itu pasti berbeda. Yang kedua, jadikan Ramadan sebagai media kita belajar untuk proporsional. Proporsional itu nanti kalau kita arahkan kepada manajemen keuangan, maka kita akan mengeluarkan apa yang menjadi amanah Allah berupa rezeki, yakni sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, jadikan Ramadan sebagai momentum agar kita senantiasa ambil peran dalam aktivitas kebaikan apapun,
sekecil apapun, agar kita berusaha untuk mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi di situ jelas sebaik-baik manusia, bukan hanya sekedar menjadi manusia baik. Mungkin di sekitar kita banyak yang berikhtiar, bahkan kita lihat sebatas menjadi manusia baik. Maka kita naikkan di bulan Ramadan ini agar menjadi sebaik-baik manusia. Dengan cara apa? Menjadi yang paling terdepan, menjadi yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian apa yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan semoga di Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, sehingga di ujung Ramadan, di sesi injury time, nanti kita bisa mendapatkan peringkat terbaik, yakni la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang bisa kita maknai salah satunya adalah kita menjalani hidup dengan cara hati-hati. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.